Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah takut. Siapa Ummu Habibah? Istrinya Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Dari siapa tadi? Nu'man bin Salim. Terus dengar dari Ambasah. Ambasah dengar dari siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam satu hari, akan dibangunkan baginya apa? Surga. Kita semua sudah tahu hadisnya. Ya. Dan kita alhamdulillah insyaallah semua mengamalkan ini. Kalaupun tidak mengamalkan mungkin tidak sempat, tapi insyaallah mengamalkan sunnah ini. Qalat Ummu Habibah. Kita dengar. Yang dengar dari Rasulullah langsung siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah ngasih tahu ke Ambasah. Ambasah ngasih tahu ke An-Nu'man bin Salim. Kita lihat. Ya. Wa qala Ambasah. Lihat. Ummu Habibah ngasih tahu ke Ambasah. Sekarang Ambasah ngomong. Fama taraktuhunna. Qalat Ummu Habibah. Karena Ummu Habibah yang langsung dikasih tahu sama Rasulullah, sekarang Ummu Habibah ngomong. Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Ummu Habibah. Oh iya, itu kan istrinya Nabi. Kita alasannya banyak ya kalau kita. Itu kan istrinya Nabi. Ya. Ummu Habibah bilang, aku tidak pernah meninggalkan ini semenjak aku dengar dari Rasulullah SAW. Sekarang kita cek Ambasah yang dengar dari siapa? Dari Ummu Habibah. Wa qala Ambasah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Aku tidak pernah meninggalkan sholat ini, yang 12 ini, semenjak aku dengar dari Ummu Habibah. Kita lihat. Ya. Wa qala Amr bin Aus. Siapa Amr bin Aus? Bapaknya Nu'man bin Salim. Amr bin Aus bilang, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari siapa? Dari Ambasah. Ya. Jadi afwan, bukan bapaknya. Jadi Nu'man bin Salim dengar dari Amr bin Aus. Amr bin Aus dengar dari Ambasah, Ambasah dengar dari Ummu Habibah. Jadi Amr bin Aus ngomong, anak tidak pernah meninggalkannya semenjak mendengar dari Ambasah. Nu'man bin Salim yang dengar dari Amr bin Aus bilang, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar itu dari Amr bin Aus. Kita lihat ya. Satu kali dengar langsung dikerjain dan tidak pernah tidak dikerjakan, seakan-akan seolah-olah ini kewajiban para jemaah. Ada satu kisah lagi. Bagaimana mereka, para salafus saleh, para sahabat ya, dan para tabi'in menanggapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ali radhiyallahu anhu. Hadis Ali radhiyallahu anhu. Anna Fatimah ishtakat ma talaqqa min ar-raha fi yadiha. Jadi Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Rasulullah sallallahu, istrinya sama Ali bin Abi Thalib, dia itu ngadu ya, mau ngadu ke Rasulullah karena tangannya capek, kasar tangannya karena kebanyakan kerja di rumah. Ya. Sama kayak ibu-ibu kita, nyuci piring tangannya pecah-pecah semua, kering-kering ya. Sama Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Rasulullah kayak gitu. Zaman dulu udah ada hand body dan kalau mau tidur pakai hand body biar halus. Ini anaknya manusia terbaik di atas muka bumi, tangannya kasar, capek kerja. Kerja apa? Kerja di rumahnya. Tidak ada pembantu-pembantuan. Wa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun fantalaqat falam tajidhu
walaqiyat Aisyah radhiyallahu anha wa akhbaratha falamma jaa an-nabi SAW. Jadi dia mau lapor ke Rasulullah SAW, cuman tidak ketemu sama Rasulullah SAW. Akhirnya ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, fa akhbaratha, akhirnya dikasih tahu ke Aisyah kisahnya si Fatimah. Maksudnya tangannya sakit dan lain sebagainya. Mau ngadu sama bapaknya. Ya. Falamma ja'an Nabi SAW. Jadi saat mau ke situ ternyata Rasulullah tidak ada, tapi sudah ngasih tahu Aisyah. Ya saat Rasulullah datang, Aisyah radhiyallahu anha ngasih tahu Rasulullah. Akhirnya didatengin sama Rasulullah ke rumahnya. Akhbarathu Aisyatu bimaji'i Fatimah ilaiha. Akhirnya dikasih tahu bahwasanya Fatimah datang ke Aisyah. Ya. Faja'an Nabi ilaina. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah kami. Katanya Fatimah. Waqad akhadna madaji'ana. Sedangkan kami sedang lagi tidur-tiduran, sudah mau tidur, mau istirahat. Fadhahabna naqum. Akhirnya kita lihat Rasulullah masuk, kami berdiri. Suami istri Ali sama Fatimah radhiyallahu anhu. Ngelihat bapaknya datang, mau berdiri sama Rasulullah, dibilang ala makanikum. Duduk, tetap di tempatnya, tidak usah bergerak. Faqa'ada bainana. Akhirnya Rasulullah duduk di tengah-tengah antara keduanya, hatta wajadtu barda qadamihi ala sadriya, sampai aku merasakan dinginnya kakinya Rasulullah di badanku. Ya, Rasulullah duduk di situ bersila sampai terasa nempel ya badannya sama kakinya Rasulullah. Summa qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, ana u'allimukuma khairan mimma sa'altahuma, mimma sa'altuma. Apakah engkau mau kalian berdua aku ajarkan ya sesuatu yang lebih baik dari kalian yang kalian inginkan. Jadi Fatimah ini meminta pembantu sama Rasulullah karena capek kerja di rumah. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian inginkan? Maksudnya dari pembantu. Idza akhadtuma madhaji'akuma, saat kalian mau tidur, sudah duduk di kasur, antukabbirallaha arba'an wa salasin. Takbir, baca takbir 34 kali. Wa tasabbahahu thalathan wa thalathin wa tusabbihahu thalathan wa thalathin. Baca tasbih subhanallah 33 kali. Wa tahmidahu thalathan wa thalathin, dan bilang tahmid alhamdulillah, bilang berapa? 33 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadimin. Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka berdua. Wa fi riwayat, diceritakan di riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini, takbir 34, subhanallah 33, alhamdulillah 33 sebelum tidur. Aku tidak pernah meninggalkan ini semenjak aku dengar dari Rasulullah SAW. Waqila lahum, suatu hari ditanya sama para sahabat yang lain, wala lailata Siffin, meskipun pas saat perang Siffin, kalau perang Siffin berkecamuk sampai malam perangnya berkecamuk. Meskipun sedang perang Siffin kamu tidak lupa sama zikir ini, wala lailata Siffin, meskipun saat perang Siffin Anda tidak tinggalkan zikir ini semenjak aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maklum ya. Anna lailata Siffin lailat darat fiha ma'rakah. Kita tahu Siffin itu perang ya, dahsyat ya. Tapi Ali tidak pernah lupa dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, kisah yang lain. Bagaimana mereka, para salafus saleh, menghadapi sunnah. Bagaimana mereka menerima dan belajar sunnah. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusalli ala janazah. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma salat jenazah. Tsumma yansarif. Habis salat terus dia pulang. Wala yattabi'ha dhannan anna hadha huwa kamal sunnah. Ya, dia tidak ikutin jenazahnya sampai dikubur ya, karena dia pikir ya itu tambahan saja. Tapi yang penting itu disolati.
Walam ya'lam bil fadl al-warid fi ittiba'iha hatta tudfan. Dia tidak tahu apa fadilahnya. Ya. Kalau dia tahu fadilahnya pasti dia ikut. Tapi saat itu dia belum tahu fadilahnya apa. Hatta tudfan. Bagaimana fadilahnya orang yang nyolatin jenazah, terus sama dia dibawa, terus sama dia dikuburkan. Fadilahnya lebih besar. Ya. Habis sholat, Abdullah bin Umar pulang. Falamma balaghahu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu nadima ala fawatis sunnah. Ya. Setelah itu beliau tahu ada satu hadis yang menjelaskan bagaimana pahalanya orang yang menyolati jenazah terus ikut anterin ke kuburan terus ngubur. Ya. Hadisnya diceritakan di kisahnya oleh Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Annahu kana qa'idan 'inda Abdullah bin Umar. Suatu hari dia duduk bersama Abdullah bin Umar. Ittala'a Khabbab sahibul maqsurah faqala ya Abdullah bin Umar. Suatu hari lagi duduk datang Khabbab. Faqala ya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah? Apakah engkau tidak tahu katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Jadi habis dia pulang, tidak ikut nganterin jenazah, terus duduk-duduk mereka dibahas sama mereka. Innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya dia sama Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma taba'aha hatta tudfan kana lahu qiratani min ajrin." Barang siapa yang mengikuti jenazah dari rumahnya, terus sholat, terus nganterin ke kuburan sampai dikubur, kana lahu qiratan min ajr, dia akan diberi 2 qirat dari pahala. Kullu qiratin mithlu Uhudin, dan 1 qirat itu besarnya seperti Jabal Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu min al-ajri mithlu Uhud. Tapi kalau cuma sholat aja, cuma dapat 1 Jabal Uhud saja. Ini bukan tidak dapat jamaah, dapat. Yang satunya dapat 2, yang satunya Abdullah bin Umar karena pulang dapat berapa? Jabal Uhud itu besar jamaah. Ya mungkin kalau sama Gunung Rinjani ya jauh lebih besar Gunung Rinjani. Tapi bisa dilihat dengan mata setiap hari. Kalau tidak salah panjangnya 6 kilo atau 8 kilo atau 3 kilo, tingginya kira-kira 800 meter. Dilihat depan mata setiap hari. Antum dikasih paha, kalau dikasih uang antum sebesar Jabal Uhud, 7 turunan tidak kira miskin. Tidak usah kerja sudah. Ya, 7 turunan tidak kira miskin. Tidak perlu kerja. Dapat uang seperti Jabal Uhud banyaknya. Sudah. Insya Allah sampai hari kiamat tidak usah kerja antum tidak kira miskin. Kalau uangnya sebanyak Jabal Uhud, ini dapat 2 Jabal Uhud. Abdullah bin Umar dapat 1. Fa'arsala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma Khabbaban ila Aisyah yas'aluha an qauli Abi Hurairah. Akhirnya Abdullah bin Umar nyuruh Khabbab minta tolong datengin Aisyah radhiyallahu anha, suruh tanya, benar enggak ini hadisnya Abu Hurairah? Thumma yarji'u ilaihi fa yakhbiruhu ma qalat. Ya, akhirnya berangkat. Abdullah bin Umar sambil megang-megang batu di masjid. Di Masjid Nabawi dulu bukan pakai keramik ya, pakai kerikil-kerikil. Abdullah bin Umar pegang-pegang kerikil sambil nunggu kabar itu datang. Benar atau enggak? Ya. Hatta raja'a ilaihi Rasul faqala. Sampai datang yang diutus ya. Jadi Abdullah bin Umar nyuruh Khabbab utus orang ke Aisyah radhiyallahu anha. Tak mungkin Khabbab mau sembarangan datang masuk ke Aisyah radhiyallahu anha, tapi suruh utus orang. Sampai utusannya datang, terus dikasih tahu akhirnya. Qalat Aisyah, shadaqa Abu Hurairah. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, betul Abu Hurairah. Hadisnya benar maksudnya. Rasulullah bersabda demikian. Apa yang dilakukan sama Abdullah bin Umar para jamaah? Hanya karena ketinggalan nganterin jenazah. Dibanting para jamaah di batu yang dia pegang karena kesal dibanting ya. Tsumma qala laqad farradna
fi qararin katsiratin. Kami sudah ketinggalan banyak dari pahala-pahala.